Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur. Kami terus bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Bukalah firman-Mu terus bagi kami berikan hati kami siap untuk dibangun dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah saudara berpikir ketika saudara ada di dalam satu persekutuan, engkau berpikir bahwa mengapa satu persekutuan itu bisa menjadi hancur? Sudah pasti satu persekutuan itu bisa menjadi hancur karena ada banyak tujuan di dalamnya. Pastikan kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita dibawa untuk melihat apa tujuan hidup kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kita melakukan aktivitas kita beribadah, bahkan kita bekerja, kita melakukan pelayanan, kita ada dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam satu persekutuan yang besar, saudara dan saya hendaklah memiliki satu tujuan dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya bermasalah? Karena tujuannya berbeda. Yesus Kristus lewat kehidupannya, ketika kita tahu bahwa Ia datang ke dunia sebagai tanda, Dia membawa satu kehidupan bagi saudara dan saya. Dan apa yang Dia bawa, itulah yang telah Allah rancang bagi kehidupan manusia. Melalui hidupnya, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia atau kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami apa yang telah Allah rancang bagi hidup saudara dan saya. Ingat, Allah tidak merancang kita ada di dalam kekacauan, tetapi Allah merancang hidup saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Itu dikatakan dalam kitab Yeremia. Kita tahu lewat peristiwa Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan untuk melakukan tujuan Tuhan. Tetapi waktu manusia mengambil keputusan mulai mendengar yang lain, maka manusia tidak lagi melakukan tujuan Tuhan. Dan yang ada hanyalah kekacauan. Buktinya ketika Allah dikatakan lewat firman Tuhan, jalan di taman yang sejuk di sore hari, dikatakan Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam katakan, kami bersembunyi. Sesudah itu Allah berkata kepada mereka, mengapa kamu bersembunyi? Dikatakan, Adam berkata, kami telanjang. Allah mengatakan, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Itu berarti tanda dia sudah mulai mendengarkan yang lain, tidak lagi mendengarkan Allah. Dan waktu dia mulai mendengarkan yang lain, mengambil keputusan untuk tidak taat kepada Allah, Alkitab mencatat saat itu kekacauan mulai terjadi. Manusia sudah mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Manusia mulai belajar untuk melihat dirinya. Dia tidak lagi melihat Allah, tapi dia melihat dirinya. Dan akhirnya manusia mulai tidak hidup lagi dalam damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu lewat kisah dari Adam ini, saudara dan Hawa, saudara dan saya mau diajak untuk kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus yang diberikan bagi saudara dan saya, yang mengembalikan apa yang hilang, yang telah dirancang Allah bagi manusia, dikembalikan dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk memiliki satu tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Mau mengenali Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya dalam firman Tuhan katakan dalam kitab Filipi, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya Paulus ingin mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang ada dalam hati kita, hendaklah itu hanya satu tujuan, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi hanya dengan satu tujuan itulah
membuat saudara dan saya akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita, dan kita bisa hidup untuk mempresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, mengapa satu persekutuan itu bisa hancur? Mengapa satu persekutuan itu tidak bisa hidup damai? Padahal di dalamnya mereka sering berbicara tentang Yesus, tapi ada kekecauan yang terjadi di dalam. Ada tidak senang, ada yang iri hati, ada yang suka berbantah, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena apa? Tidak punya satu tujuan. Pastikan sebagai anak-anak Tuhan, karya Yesus Kristus bagi kita, mari kita belajar untuk menghargainya dengan hidup hanya untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan saudara beribadah, saudara menjalani rumah tangga, saudara menjalani aktivitas saudara sebagai hamba Tuhan, bekerja di kantor, pastikan tujuan yang kau lakukan adalah Yesus Kristus. Sehingga lewat tujuan itu, maka saya percaya kepentinganmu tidak ada di dalamnya. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen memakai nama Tuhan, padahal sebenarnya dia sementara menutup kepentingannya ada di dalam. Orang bisa saja memakai nama Tuhan, ini untuk Tuhan, ini selalu untuk Tuhan, padahal ada kepentingannya di dalam hidupnya. Kepentingan apa? Supaya orang dengar dia, supaya orang hargai dia, supaya orang hormati dia. Itu kepentingannya sendiri. Maka saya katakan, kalau tidak ada tujuan Tuhan tapi ada kepentingan manusia, maka pasti kekacauan akan terjadi. Makanya Paulus katakan pada ayatnya yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri? Semua itu bisa terjadi kalau ada tujuan Tuhan di dalamnya. Saudara, saya ingin katakan bagi saudara, mari kita belajar untuk memiliki satu tujuan dalam kehidupan kita. Pastikan engkau berumah tangga itu untuk tujuan Tuhan. Pastikan engkau menjadi pelayan hamba Tuhan. Pastikan ada tujuan Tuhan di dalamnya. Pastikan ketika engkau bekerja sebagai pekerja di kantor atau di mana saja, ada tujuan Tuhan. Pastikan apa saja yang kau lakukan di dalam hidupmu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Karena kalau tidak ada tujuan Tuhan, maka yang ada hanyalah kekacauan. Kita tahu cerita Babel. Waktu Babel didirikan tapi tidak ada tujuan Tuhan di dalam, apa yang terjadi? Kekacauan terjadi. Allah mengangkat roh pengertian, makanya terjadilah kekacauan. Tidak ada mengerti satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau dalam pelayananmu ada masalah banyak, kalau di dalam keluargamu ada penuh banyak masalah, tidak pernah ada saling pengertian, hati-hati. Karena itu tandanya pengertian Tuhan mulai diangkat. Karena engkau membangun itu tidak ada tujuan Tuhan di dalamnya. Pastikan kita membangun hidup kita, apapun yang kita lakukan ada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Fokus kepada Yesus Kristus supaya kita bisa hidup melakukan apa yang Allah telah rancang dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajarilah kami untuk apapun yang kami lakukan, kami dapat melihat Yesus, sehingga itulah menjadi tujuan hidup kami. Sehingga kami tidak hidup untuk kepentingan kami tidak hidup untuk hal-hal pujian yang sia-sia, tetapi kami hidup untuk tujuan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar firman terus tersingkap bagi kami, sehingga kami tidak hidup untuk kepentingan kami, tapi kami hidup untuk kepentingan Tuhan. Kami membawa banyak orang untuk melihat Tuhan, bukan melihat kami. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus tolong kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.